Pods, makin tahu, makin seru. EQ Band Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hai EQ Mania, balik lagi di EQ Pods, makin tahu, makin seru. Oke. Kayak kita balik lagi ke kita ya Dewi ya. Kalau misalnya biasanya kita siaran, tapi kali ini kita agak beda gitu loh setnya. Kali ini kita podcast sama bintang tamu yang spesial banget. Betul. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu ya. Betul. Walaupun kita udah terkenal ya sebenarnya. Pede banget jadi lihat-lihat. Tapi mungkin kita kenalan aja dulu. Halo EQ Mania, kenalin aku Andi. Biasanya aku ada di Lovista setiap hari Kamis jam 10 pagi gitu loh. Nah, kalau misalnya Dewi? Kalau aku Dewi, biasa aku di EQ News setiap hari Rabu. Oke, nah kira-kira hari ini kan tadi udah di-spill ya Dewi ya. Kalau setnya kayak gini biasanya kita mau podcast nih. Kita bakal ngobrolin hal yang ya dibilang berat ya, seberat sih. Tapi kita bakal bawa yang enjoy gitu loh. Biar nggak, pecah nih otak kita di tengah-tengah UAS ini ya. Oke. Dan kita juga udah kedatangan bintang tamu yang oke banget nih Dewi. Oke banget, jos banget. Kita kenalan dulu nggak sih? Boleh. Oke, langsung aja kita sambut Kak Natalia. Halo Kak. Gimana kabarnya nih Kak? Oh, luar biasa dong. Perjalanan ke sini macet? Oh, super macet. Super macet. Panas ya? Tapi untungnya nggak hujan ya? Iya, betul. Karena kemarin hujan terus 2 hari ini. Betul. Untungnya panas gitu. Betul. Cerah ya, secerah kita ya hari ini ketemu. Oke. Nah, jadi EQ Mania, Kak Natalia ini tuh merupakan seorang psikolog. Jadi sesuai banget sama topik pembahasan kita kali ini. Bener kita bakal bahas apa sih Dew sebenarnya? Kali ini kita bakal bahas stigma. Apa sih stigma itu? Penasaran kan? Aku juga penasaran. Andi penasaran? Betul. Dan bisa dilihat juga di layar kaca kita ada yang namanya stigma kesehatan mental di masyarakat gitu loh. Nah, kalau misalnya EQ Mania bertanya-tanya ini stigma kesehatan mental tuh kayak gimana sih? Nah, ini kita sama orang yang tepat karena kita akan kulik sedalam mungkin. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan atau kayak topik-topik simple dulu aja nggak sih Del? Boleh dikasih tahu nggak sih Kak apa definisi stigma itu? Oke, stigma itu sebenarnya persepsi negatif seseorang atau kelompok terkait dengan sebuah pandangan, terkait dengan perilaku, karakteristik. Nah, itu biasanya berbeda-beda stigmanya orang-orang ya. Dari orang lain ke orang yang lain Gitu. Nah, cuma kalau namanya stigmanya terkait dengan kesehatan mental ini banyak ya. Orang gila nih, ya itu kan ya ampun kasihan gitu ya, kan juga masuk manusia ya. Nah, jangan kayak gitu itu ya. Nah, terus ada kamu kok kayak gitu sih, lemah banget sih, kurang dekat sama Tuhan sih. Nah, itu termasuk stigma. Betul. Gitu. Oh, nah tadi kan kita udah, maksudnya kayak tadi Kak Natalia udah menjelaskan stigma itu tuh apa. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke kita gimana sih dampak stigma itu sendiri. Mungkin karena kita mahasiswa, mungkin ke kita aja dulu. Maksudnya dampak terhadap mahasiswa dan juga masyarakat itu tuh kayak gimana sih Kak? Banyak ya. Jadi karena stigma ini itu terutama kalau mamanya mahasiswa ini sering kali nih ya. Kalau mungkin kita dulu pernah ya, mungkin ketemu sama konselor. Ngapain kamu dipanggil konselor? Padahal dia lagi butuh bantuan ya. Jadinya akhirnya anak yang maunya butuh bantuan tidak berani untuk mencari bantuan. Jadi dia menunda bantuannya. Nah, mungkin tahu kan kejadian-kejadian yang kemarin itu yang lagi viral itu yang di Surabaya ya. Sampai isanya maaf ya yang terakhir yang viral itu sampai terjun payung. Iya, betul. Terjun payung ya saya katakan. Iya, terjun payung. Itu di salah satu universitas itu ya kalau nggak salah. Iya, betul. Gede kan itu. Iya. Nah, jadi kondisi-kondisi itu membuat seseorang itu akhirnya tidak berani untuk mencari bantuan. Itu dampaknya yang pertama. Lalu ada rasa rendah diri, nggak pede. Karena kenapa? Yaitu tadi pandangan dari stigma orang. Kamu ngapain sih cerita-cerita masalahmu, lemah aja sih kamu. Nah itu jadi orang mau ngomong nggak ya, takut. Mau cerita nggak ya, mau terbuka nggak ya, nggak berani, ya kan. Terus kesehatan mentalnya jadi semakin memburuk dampaknya. Betul. Awalnya mungkin dia mungkin nggak pede, habis itu dia ngalami kok tekanan sosialnya tambah tinggi, terus habis itu diputusin pacar ini ya biasanya putusin pacar habis itu jadi depresi, kan tambah memburuk gitu, nggak berani cerita, akhirnya jadi mengisolasi diri. Nah itu banyak. Lalu kalau mamanya di mahasiswa biasanya
gangguan akademik nih. Banyak nggak sih tiba-tiba langsung nasakom nih IPK-nya habisnya 3, sekian nasakom langsung terjun payung. Bukan hanya terjun payung ya, terjun payung nilainya juga ya loh. Jadi kaget kan misalnya, oh dosen kenapa ini anak ini biasanya bagus kok jadi seperti ini. Lalu ada diskriminasi, teman-temannya juga jadi nggak nyaman kan. Ngapain kamu di sini? Freak kan kayak gitu. Itu termasuk stigma ya, orang kalau dikatakan kayak gitu. Nah itu banyak dampaknya, sangat-sangat besar dampaknya, terutama dalam kesehatan mental ya. Iya. Terus kalau misalnya faktor utama terbentuknya stigma itu dari apa ya Kak? Faktor utamanya sih banyak ya. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan, jadi misinformasi. Jadi banyak beberapa orang itu menganggap bahwa masalah orang dengan permasalahan psikologis, oh berarti kamu ini lemah nih, kamu kurang kuat dalam agamanya. Nah ini kan salah satu misinformasi. Terus beberapa orang itu mungkin, aduh kayak gitu. Jangan kan itu ya mamanya masalah terkait dengan anak otis. Oh itu aja, cari ustadz aja untuk nangani supaya diruqyah. Betul. Ya toh. Terus nah itu kan salah satu bentuk kesalahan misinformasi, pengetahuan. Nah, terus apa lagi? Ada norma budaya isolasi. Banyak terkait pengaruh media juga yang kadang-kadang membuat orang itu jadi takut ya untuk kesana. Mau cerita nggak ya? Jangan kan gitu ya. Ada beberapa cerita nih, kalau mau ke psikiater, mau ke psikolog itu plangnya itu ditutup supaya jangan tahu kalau berangkat. Betul. Ini yang kayak gitu. Terus ada kurangnya paparan individu terkait dengan kondisi. Jadi nggak tahu. Oh aku itu sebenarnya ngalami kecemasan. Oh aku ini ngalami depresi. Aku butuh bantuan nih. Khawatir jadinya. Akhirnya mengisolasi. Nah ada diskriminasi juga terkait hal tersebut. Banyak ya. Tapi bener sih Kak, maksudnya kayak khususnya kita sebagai mahasiswa, apalagi Gen Z itu sering banget didiskriminate. Khususnya kayak milenial ke atas nganggap kalau misalnya kita tuh kayak ya mentalnya lemah lah segala macam kayak gitu. Padahal nggak kayak Padahal gitu ya. Semuanya kayak gitu kan. Iya betul. Nah memang kalau dalam hal tersebut itu memang tanpa kita sadari itu ada beberapa namanya istilahnya traumatik intergenerasional. Jadi beberapa orang itu kadang-kadang menurunkan informasi-informasi terkait traumatiknya mungkin dari orang tua ya. Gen Z punya orang tua yang Gen X ya. Jadi orang tuaku kayak gini ya gitu. Nah tanpa disadari ya. Sebenarnya itu salah ya. Jadi semua generasi itu punya traumatiknya sendiri-sendiri. Cuma kalau zaman-zaman kita dulu ya, misalnya bukan Gen Z ya, misalnya di atas gen yang tadi ya, baby boomers, terus gen X, terus gen milenial, gen Y ya. Itu biasanya kan lebih cenderung menahan. Iya, betul. Nggak usah cerita dong. Nanti kalau kayak gitu kamu dianggap lemah gitu kan. Apa-apa dipendam sendiri. Iya. Nah, tapi kalau Gen Z ini kan mereka memang sangat-sangat ekspresif, terbuka, ekspresif. Jadi kalau mamanya cerita ya cerita aja ini. Nah, update itu. apapun itu di story. Betul. Cuma memang kadang-kadang di media gitu. Betul. Walaupun emang kadang-kadang too much ya. Iya. Betul. Cuma bagusnya adalah mereka itu peka terkait dengan kebutuhan mereka, terkait kebutuhan psikologisnya mereka gitu. Nah mungkin mau tanya sih Kak, maksudnya kayak ada nggak sih gimana sih stigma itu tuh mempengaruhi kesehatan mental terutama pada Gen Z gitu loh. Apalagi soalnya kita kan sering banget terpapar sama media sosial dan lain-lain yang paling dekat sama kita. Nah gimana sih stigma itu tuh mempengaruhi kesehatan mental kita. Soalnya kalau misalnya dilihat dari generasi yang lain kayak milenial dan lain-lain ya Dew ya mereka kan sering memendam maksudnya perasaan mereka kayak gimana. Sedangkan kita yang selalu terpapar media sosial tuh jadi lebih menganggap dan sering meromantisasi apa yang emang kita alami kayak gitu. Jadi kayak gimana sih stigma itu tuh mempengaruhi kesehatan mental kita kayak gitu. Sangat ya, akhirnya membuat orang itu kalau mau cerita itu udah bingung sendiri. Nih jangan-jangan kalau aku cerita pasti aku dapat nilaian nih. Nah, orang itu akhirnya berusaha untuk tampil perfect nih. Jadi kelihatannya kalau di sosial media itu baik saja ya toh, ceria. Nah, akhirnya membuat orang nggak bisa terbuka pada dirinya, terbuka pada orang lain. Jangankan gitu ya, orang tuanya aja nggak tahu juga. Iya kan, banyak yang seperti itu juga toh. Kenapa? Karena ketakutan, khawatir, itu yang membuat terjadi hal tersebut. Terus kalau
Bagaimana cara kita sebagai Gen Z mahasiswa dapat mendukung satu sama lain untuk mengurangi stigma itu sendiri, Kak? Wah banyak ya, banyak sekali sebenarnya Gen Z. Yang terutama adalah bagaimana kita belajar empati ya. Kalau ada teman ini ya kadang-kadang alah kayak gitu aja sih. Nah ini jangan dikatakan alah kayak gitu aja masalahmu kecil gitu kan. Ada yang banyak kayak gitu kan. Iya, betul. Alah masalah putus cinta aja udah cari aja yang lain. Nah, kan ada yang kayak gitu. Gak bener kalau kayak gitu. Padahal belum tentu karena orang itu punya persepsi yang berbeda-beda pada setiap masalahnya mereka, beban mereka. Betul. Ya, kan pasti ada latar belakangnya. Nah, itu seharusnya tidak boleh gitu dilakukan seperti itu. Lalu yang terutama adalah memberikan dukungan sosial juga. Jadi yang paling penting adalah kita nggak ngejudge mereka juga. Itu yang paling penting. Karena selama ini stigma itu terjadi ya karena kita cepat-cepat menjudge orang gitu loh. Terjadi hal tersebut gitu. Lalu apalagi yang perlu dilakukan? Dorong temannya untuk cari bantuan. Kalau udah kayak gitu, itu yang bisa kita lakukan. Kelihatannya kamu butuh bantuan nih. Kok ada yang berbeda ya dari kamu? Kok sekarang kamu lebih cenderung diam, mengisolasi. Nah kan sebenarnya sudah ada gejala-gejala nih, indikasi-indikasi. Oke deh, ayo cepat-cepat cari bantuan ya, gitu. Tapi mungkin itu pengaruh lingkungan juga ya kayak. Soalnya kayak kalau misalnya kita tinggal, maksudnya kayak berada di lingkungan yang emang tidak biasa untuk mengekspresikan perasaan dan menganggap kalau misalnya apa yang kita rasain tuh ya udah biasa aja gitu loh. Betul. Bisa jadi salah satu hal yang bikin perasaan kita tuh justru makin tertekan gitu loh, bukan kita jadinya mengekspresikan perasaan kita kayak gitu. Nah, mungkin apa sih tantangan terbesar dalam menghapuskan stigma dan gimana cara kita ngatasinya? Soalnya kalau misalnya kita, ya mungkin kalau misalnya kita udah tinggal di kota besar kayak Surabaya dan sekitarnya, mungkin orang-orangnya juga udah pada melek gitu loh terhadap kesehatan mental dan lain-lain. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang mungkin masih berada di daerah-daerah atau lingkungan yang emang masih strict banget terhadap kesehatan mental, kayak ya udah itu nggak terlalu penting buat kita gitu loh. Itu tuh gimana sih cara ngadepin tantangan-tantangan itu dan ngehapus? Ya susah sih kalau misalnya menghapus, seenggaknya meredam itu kayak gitu. Oke. Memang sangat-sangat berat ya. Saya harus katakan di Surabaya pun kalau mamanya dikatakan nggak ada stigma, ya kenyataannya ada stigma. Saya terus terang aja sebagai praktisi kesehatan. Nah, tapi apa yang perlu kita lakukan? Yang pasti edukasi masyarakat dulu. Ini salah satu bentuk edukasi masyarakat. Nah, kita juga punya peran siapapun itu. Oh enggak, aku nggak ada masalah kok. Kan sering kali kan kita kayak gitu ya. Cerita merasa seakan bahwa aku nggak ada masalah sih, udahlah itu masalahmu gitu loh kan, bukan masalahku. Nggak seperti itu, berarti kan kita nggak ada empati. Ya. Nah kita perlu belajar mengedukasi juga. Ini salah satu bentuk. Oke, it's okay lah cerita, ayo nggak apa-apa. Nah itu salah satu bentuk supaya mengajarkan mereka untuk terbuka untuk bercerita. Nah itu mungkin beda ya dengan budaya yang ada di luar ya. Kalau kita bandingin sama luar, orang itu sudah teredukasi. Nah ini kalau sekarang ini kan mulai melek ya, terutama di kampus itu sekarang sudah mulai ada nih terkait layanan kesehatan mental. Nah selama ini kan tahun-tahun sebelumnya nggak ada ya. Sekarang udah mulai masuk karena ngelihat ada kasus-kasus yang menggegerkan se-Indonesia Raya itu tadi. Jadi akhirnya diadakan. Nah ini sebenarnya kan mulai kesadaran kita itu mulai, oh iya ya nggak bisa ya seperti ini. Nah kalau saya ngelihat antara sekarang dengan zaman dulu, zaman saya nih ya, waktu saya masih remaja kayak kalian nih, masih young, walaupun sekarang masih young sih. Iya, kelihatan kok Kak. Kelihatan Kak? Kelihatan seangkatan ya? Iya, seangkatan. Oke. Seangkatan. Nah, jadi sangat berbeda peranannya dan bagaimana orang menyikapi permasalahan tersebut sangat berbeda. Orang lebih terbuka untuk berbicara hal tersebut ya. Nah, influencer juga mendukung juga gitu loh. Tapi ya memang ada peran-peran isanya harus ada kontrol dalam hal itu. Jangan sampai mamanya kayak salah satu di media itu kan melakukan masalah isanya dia melakukan menyayat tubuhnya di depan orang banyak. Itu kan ada terjadi di China, terus di Indonesia juga sempat ada ya kasus kayak gitu. Nah, itu malah menstimulasi orang-orang yang mungkin nggak kuat ya untuk saat itu menerima, dan dia merasakan kayak aku kok ngalami kondisi yang sama. Nah, itu bisa terpapar juga, terstimulasi. Nah, itu harus hati-hati juga gitu. Nah, jadi ya peran media juga ada, tapi kita penting juga menolong mereka untuk bertumbuh, untuk mengenal dirinya lebih baik lagi.
Betul. Setuju sih. Soalnya kan kayak sekarang itu apa-apa dipendam sendiri ya. Iya, betul banget. Betul. Karena dia takutnya nanti malah dijudge. Betul, Kayak gitu-gitu. betul. Jadi kayak nggak pede Betul. buat mengungkapkan sesuatu apa yang Iya. dirasakan gitu. Makanya Andi jangan dipendam sendiri apa-apa. Oh, kalau aku bukan dipendam sendiri, jatuhnya oversharing kalau aku. Kalau bisa seluruh hidup aku ceritakan nggak apa-apa, gitu loh. Jadi lebih baik kita ceritakan semua walaupun ya dari satu mulut ke mulut yang lain. Jadinya pesan berantai ya. Semua orang tahu, harus tahu. betul. Nah kayaknya kita udah serius-serius nih bahas stigma-stigma. Kayaknya kita mau bahas apa lagi nih Andi? Ya mungkin kita kayak mau tahu aja sih Kak, maksudnya kayak gimana sih cara kita tuh sebagai mahasiswa tuh bisa ngedukung satu sama lain gitu loh untuk mengurangi stigma sendiri ya. Tadi kan dengan cara mengajak mereka untuk ayo dong coba cerita kayak Iya. gitu. Atau mungkin kayak ada beberapa orang tuh yang susah buat dideketin kan Dev. Maksudnya kayak kita tuh memperhatikan aduh ada temen nih yang Introvert dia kali. Iya introvert kayak gitu. Itu tuh kadang susah buat kita masuk untuk yang kayak ayo kalau misalnya mau cerita kita ada kok dan tenang aja kita juga bisa menampung cerita-cerita kalian dengan aman kayak gitu loh. Karena untuk beberapa hal mungkin ya walaupun kadang mulut kita juga lemes ya, tapi kalau sudah menyangkut hal-hal yang private ya pasti semua orang juga punya tanggung Ya. jawab untuk menjaga hal itu Ya, kayak betul, gitu betul. loh. Nah, sebenarnya dalam kalau umpamanya kita menemukan orang-orang dengan kondisi seperti itu, ada namanya istilahnya PFA, pertolongan pertama, first aid, psychologist. Nah, psychology first aid. Oh, PFA. psychology first aid. Ya. Oke. Jadi pertama adalah look. Look itu berarti kalau mamanya ada seperti itu kita amati dong. Betul. Kita lihat Ada di dulu. sekitar. Iya. Oke. Nah, lalu listen itu terkait dengan kebutuhan mereka. Apa sih nih? Iya. Lalu link. Setelah itu linkkan dengan ini kelihatannya kamu butuh bantuan nih. Yuk kenalan yuk kemana? Ke psikologku, ke Kak Natalia. Nah, Waduh, masuk ya. Ini cocok banget tuh loh. Bridgingnya tuh kayak mulus aja gitu loh. ke Kak Natalia dong. Ini enak loh kalau cerita-cerita gitu. Iya. Tapi mau tanya sih Kak, maksudnya kayak dari pengalaman Kakak ada nggak sih? Maksudnya pasti mahasiswa banyak kan yang ke Kakak buat konsultasi masalah kesehatan mental dan lain-lain. Kira-kira boleh di-spill nggak salah satu permasalahan yang kira-kira cukup parah gitu loh yang dialamin sama seseorang? Oke, banyak ya. Kalau istilahnya namanya parah itu nggak ada istilah parah kayak gimana nggak. Semua orang itu subjektif Iya. dalam menilai. Bisa masalah keluarga, bisa masalah yang tadi yang saya katakan putus cinta, ya. Cuma saya memahami ketika temannya ngomong, oh, alah gitu aja kok ngapain sih kamu cari yang lainnya? Ternyata dia udah habis-habisan soalnya gitu sama pacarnya. Jadi ya kita pahami ya, oh ternyata ada figur wanita yang dia nggak dapat waktu itu, iya, makanya dia betul. merasa kehilangannya kok sangat-sangat bermakna ya gitu. Sangat dalam. Iya, terus kalau mamanya untuk orang-orang tertentu ya, kalau dapat nilai jelek nih, dapat kenapa IPK aku 1, oh statistiku kok gak dapat nilai A. Itu Udah pressure. belajar nih, ya toh? Iya. Ternyata itu tadi ada tekanan dari keluarganya. Iya, Gitu. benar. Ya kita nggak bisa menilai, oh mana yang paling parah, enggak. Berarti ini tuh semuanya sebenarnya emang dari latar belakangnya ya, Dewi ya. Iya, benar. Jadi kayak balik lagi kalau misalnya kita anak Ikom dulu pas belajar PIK ada yang namanya frame of reference sama field of experience. Jadi balik Ya. lagi ke pengalaman masa lalu mereka yang ngebentuk mereka jadi sekarang Betul. gitu Iya, loh. benar. Jadi kayak ya kalau misalnya kayak orang di masyarakat menganggap aduh kamu mah lebay kayak gitu, padahal kamu nggak tahu di belakangnya itu kayak gimana. Iya. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, betul. Selalu ada di balik itu. Iya. Semua Iya. perilaku kita, semua orang mengambil keputusan apapun itu ya, sampai isanya maaf ya, sampai ada orang-orang yang mungkin tidak mau memikirkan tentang kehidupan, itu selalu ada di balik itu apa yang terjadi. Betul. Sampai betul. mungkin yang kasus viral ini, kan ada yang viral di Jakarta, remaja yang membunuh Oh, iya. ayah dan Iya. neneknya, Oh, iya, iya. selalu ada Betul di balik betul. itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sosial media kayak di sosmed orang tuanya juga kayaknya dia kelihatan keluarga cemara ya, Iya, Dew ya. kelihatannya. Itu kan yang kelihatan. Iya, betul Itu ya, juga. itu yang ditunjukkan. Betul juga. Apa yang sebenarnya terjadi kita tidak tahu. Ya, betul juga. Sekarang kan seperti itu. Sosial media itu ada yang baik sekali, ada Iya, yang buruk sekali. Mungkin ya kalau kita ngelihatinya seperti itu ya. Nah, tapi yang selalu diinginkan ditampilkan orang itu sesuatu yang baik. Iya, betul. Karena itu branding ya, balik Iya. lagi. Karena kita anak Ikom belajar branding gitu loh. betul. Oke. Mungkin tadi kita udah ngobrolin ini yang berat-berat nih Kak. Mungkin Iya, agak berat-berat. kita agak
refresh dikit Iya, nggak bahas refresh yang diri. kita mau main games dulu nggak sih? Boleh, Del? boleh. Ini ada apa namanya? This or that. Waduh, this or that. Kira-kira nanti kayak gimana nih? Pokoknya nanti Kak Natalia tinggal pilih aja. Misal kayak kita kasih 2 pilihan nih. Misal kayak Andi atau Dewi. Iya. Terus nanti misal kayak Kak Natalia pilih Dewi. Nah, mungkin bisa dijelasin kenapa gitu. Oke, Kayak boleh, gitu. boleh. Oke, langsung aja Dewi, pertanyaan yang Yang pertama. pertama, testing or counseling. Counseling. Kenapa? Karena saya bisa belajar tentang kehidupan. Oh, Aduh. yes. Benar-benar karena psikolog juga ya. Kayak kalau misalnya kita ya semuanya juga dibabat gitu loh. Testing menarik juga. Iya, testing juga menarik sebenarnya. Tapi Ya, kayaknya kalau cuma misalnya kalau suruh administrasi ya. kalau Dewi pilih apa, Dew? Kalau aku counseling sih. Oh, sama ya, berarti lebih ke cerita segala macam Iya. gitu-gitu. Kayak aku juga sama deh kalau misalnya hal itu. Oke, next pertanyaan berikutnya, paper notes atau digital notes? Digital note dong. Tapi kenapa sekarang Kak Natalia bawanya paper notes? loh? Iya, betul. Kalau ada digitalnya mungkin saya memilih digitalnya. Iya. Mantap, Cuma mantap. terlalu kecil ya. Iya, betul Iya, juga. benar. Tapi kita punya layar segede ini loh. Kalau saya kayak langsung aja ya. Langsung aja di Gak sini. mungkin dari sini Andi. Padahal tadi kita juga mau pakai ini ya. Sebenarnya ada faktor U-nya. Iya, betul juga. Oh. Kalau kecil-kecil itu kan di digital nggak kelihatan. Iya, Harus nggak Tapi- digedein lagi. Iya, tapi kan Kalau Kak- sini kan masih jelas Andi. betul juga. Loh, Kak Natalia kan juga beda 1 tahun dari iya, kita. Wah, sungketan. Oke, nah selanjutnya ada apa nih, Del? Jadi pendengar or pembicara? Jadi pendengar. Kenapa Oh, tuh? good Kalau listeners. pembicara itu energi buat saya. Kalian aja yang jadi pembicara, komunikasi aja. Betul. Kalau betul. diminta jadi pembicara, it's okay gitu. Oh, berarti fleksibel. Iya. Siap menjadi dua-duanya. Betul. Tapi capek nggak sih Kak kalau misalnya jadi pendengar kayak gitu? No, kalau kau menikmatinya, betul. Balik lagi. Pantas kita nggak cocok jadi psikolog ya. Karena kita konsepnya Kita ngomong ngomong aja. Sampai orang lain kayak, aduh bingung ini bisa stop dulu nggak ngomongnya. Capek loh kita mendengarkan ini. Oke, langsung aja. Ini sebenarnya kita punya 7 juta pertanyaan. Enggak. oke. Banyak banget, gak selesai-selesai. Oke, Kak Natalia tuh lebih suka memendam masalah atau mengungkapkan gitu? Mengungkapkan. Ya mungkin karena enggak sih, karena memang harus mengungkapkan ya. Iya, betul. Kalau nggak diungkapin, Waduh, bahaya buat Iya. saya. Kayaknya udah gak kerasa gak sih, Di? Kita udah ngomongin tentang stigma itu apa. Betul. Ekemania di rumah yang awalnya gak tahu jadi tahu ya kan. Kayaknya udah waktunya kita untuk menutup sesi podcast hari ini. nggak mau bye-bye. Nggak bisa. Nggak mau bye-bye. Mau curhat terus sama Kak Natalia. Betul. Nah, tadi kita juga udah ngobrolin banyak hal ya, Dewi ya. Tadi stigma itu apa, terus kayak kesehatan mental, dampaknya, faktornya, terus Cara gimana cara kita menanganinya, menanganinya. Khususnya kita Gen Z yang dikira kayak halah Gen Z doang lemah, dikit-dikit kayak gini, dikit-dikit kayak gitu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Kak Natalia, kita jadi yang kayak ya semoga generasi-generasi yang di atas kita menjadi lebih kayak oh ternyata kesehatan mental itu penting ya. Penting Enggak banget. bermaksud. Takut, ampun. takut banget. Bahaya. Iya, betul. Nah, mungkin dari tadi Ekemania tuh penasaran Kak Natalia ini tuh dari mana sih Kak sebenarnya? Maksudnya kayak dari apa gitu loh, psikolognya tuh dari instansi apa kayak gitu. Mungkin Oke. bisa promosi dulu aja ke kamera yang di Oke, sana. Boleh. Saya Natalia, seorang psikolog klinis. Saat ini saya berpraktek di 2 tempat ya, di Puskesmas Tanjung Sari sama Conquera Psychology. Jadi Conquera Psikologi, jadi kalian bisa datang aja kalau kalian membutuhkan bantuan ya, seperti yang kita sampaikan. Jadi cepat-cepatlah gitu, supaya kita bisa menolong secepatnya. Itu yang paling Bener. penting. Apa yang kalian butuhkan, oke? Langsung aja Ekemania ya, langsung hubungin Kak Natalia Betul. buat konsultasi curhat-curhat. Betul. Apalagi kamu yang jomblo nggak ada Aduh. sambungan tutok, langsung aja hubungin Kak Natalia di Conquera_psikologi. Kalau misalnya Instagramnya ya itu ya, Conquera_psikologi. Bisa curcol dan semuanya. Mungkin Kak Natalia ada closing statement yang mau disampaikan juga. Oke, baik ya. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Menghapus stigma bukan hanya tanggung jawab satu individu, tetapi kita semua, tanggung jawab kita bersama. Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk mencari bantuan atau mendukung mereka yang membutuhkan.
Dengan saling memahami dan saling berempati, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat. Wes, itu closing statement yang sangat luar biasa. Nah, kalau misalnya dari Kak Natalia udah, mungkin dari Dewi ada closing statement yang mau disampaikan? Kayaknya udah cukup ya. Waktunya kita tagline aja nggak Betul, sih? betul. Dari tadi kita curcol gak jelas banget. Jelas dong. Tapi ya seru banget ya Kak pembicaraan kita kali ini. Tapi mungkin aku mau kasih sedikit closing statement buat pembicaraan kali ini. Boleh. Silakan, Andi. Ungkapkanlah apa yang memang seharusnya diungkapkan. Karena kalau misalnya sampai terlambat, semuanya akan jauh lebih ribet. Wah. Dan ya semoga semuanya akan baik-baik saja. Paham? Oke. Iya. Mungkin kita juga mau ngucapin terima kasih buat Kak Natalia sudah menyempatkan hadir di Sama-sama. pembicaraan kita yang sangat luar biasa hari ini. Kita juga Andi dan Dewi. mau minta maaf juga kalau misalnya ada salah-salah kata. Iya, Mungkin kita benar. bisa Saya ketemuan maafkan, di Kayaknya kita banyak salah deh. banyak salahnya ya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar deh. Iya, bener Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Dan kalau misalnya Eke Mania juga mau ngobrol-ngobrol sama Kak Natalia, tadi bisa langsung aja buat langsung ke Instagram di @conquera_psikologi. Dan kalau misalnya mau dengerin podcast dan semua pembicaraan kita di mana nih Dew? Jangan lupa buat cek sosial media kita di EK Open Radio. Ada Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Spotify Akra. Betul. Dan kalau misalnya mau nonton visual kita podcastnya bisa langsung aja ke YouTube tadi ya. Iya, benar. Dan kalau misalnya mau dengerin kita siaran setiap harinya langsung aja ke web streaming kita di Listen to My Radio. Oke, mungkin buat terakhirnya kita mau ngajak Kak Natalia buat tagline deh. EK Open Radio. Nanti jawabnya Information and Entertainment Station, the best campus radio Waduh. in Panjang ini, panjang. Ulang. Enggak, ini Kak, itu kan ada tulisannya tuh Information and Entertainment Station. Oke. Sampai station aja nggak sih? Iya, nanti kita yang lanjutin aja Iya, ya. boleh. Oke. Terus Sama Ekepot juga? makin tahu makin seru. Makin tahu, makin Makin seru. Oke, langsung aja ke kamera sini ya Kak ya. Oke, langsung. EK Open Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. EK Pots, Makin tahu, makin seru. Yoi! Thank you Eke Mania. See you. Bye-bye. EK Pots, makin tahu, makin seru.
KUPN Radio. Nanti jawabnya Information and Entertainment Station, the best campus radio Waduh. in Panjang ini, panjang. Ulang. Ini Kak, itu kan ada tulisannya tuh Information Oke. and Entertainment Station. Oke. Sampai station aja nggak sih? Iya, nanti kita yang lanjutin aja Iya, ya. boleh, boleh. Oke. Terus Sama Ekepot juga? makin tahu makin seru. Makin tahu, makin Makin seru. Oke, langsung aja ke kamera sini ya Kak ya. Oke, langsung. KUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Ekepot, Makin tahu, makin seru. Yoi. Thank you Ekemania. See you. Bye bye.